Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ada yang bertanya terkait dengan keajaiban rizki. Apakah mungkin masih ada yang namanya keajaiban rizki bagi kita sebagai hamba Allah manusia biasa yang penuh dengan dosa dan kesalahan? Sedangkan yang sering kita dengar adalah mukjizat bagi para nabi. Apakah manusia seperti kita masih ada peluang untuk mendapatkan keajaiban? Hadirin sekalian, ada kisah menarik perihal keajaiban rezeki ini, yaitu kisahnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dikisahkan waktu itu, dalam suatu majelis Imam Syafi'i dan Imam Malik sedang duduk membahas tentang rezeki. Kata Imam Malik, rezeki itu datangnya tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan kepadanya rezeki. Kata Imam Malik, lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus yang lainnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Maka Allah akan memberikan rizki seperti rizki yang diberikan kepada burung. Bagaimana? Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Tapi Imam Syafi'i berpandangan lain. Beliau mengatakan, "Ya Syekh, seandainya seekor burung itu tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rizki?" Ini kata Imam Syafi'i. Nah, ini guru dan muridnya saling bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Sampai pada suatu waktu di hari yang lain, saat Imam Syafi'i berjalan-jalan, beliau melihat ada orang yang sedang panen anggur dan beliau ikut membantu, sehingga kemudian Imam Syafi'i mendapatkan imbalan beberapa ikat anggur. Waktu itu Imam Syafi'i senangnya bukan main, tapi senangnya ini bukan karena ia mendapatkan anggur, ya, tapi sebagai alasan nanti ketika bertemu dengan Imam Malik bahwa pendapatnya soal rezeki ini benar. Kemudian tibalah Imam Syafi'i di kediaman Imam Malik. Imam Malik saat itu sedang duduk santai. Imam Syafi'i kemudian menemui gurunya, yaitu Imam Malik, dan menceritakan pengalamannya selama di perjalanan tadi. Imam Syafi'i berkata, seandainya saya tidak keluar pondok dan melakukan sesuatu, tadi membantu memanen anggur, tentu saja anggur ini tidak akan pernah sampai di tangan saya. Mendengar hal tersebut, Imam Malik kemudian tersenyum sambil mengambil anggur yang diberikan oleh Imam Syafi'i tadi. Kemudian mencicipinya dan berucap dengan pelan, "Sehari ini aku memang tidak keluar pondok, hanya mengambil tugas sebagai guru, yaitu mengajar. Dan tadi saya sedikit berpikir alangkah nikmatnya jika di siang hari ini, di siang hari yang panas ini, jika aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku." Allahu Akbar. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Maka cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki. Yang penting lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya perihal rizki, biar Allah yang urus. Imam Malik dan Imam Syafi'i kemudian tertawa keduanya. Nah, ini kisah yang pertama, ibadallah. Sahabat, silahkan dalam perihal rizki ini mau mengambil cara Imam Syafi'i atau mau mengambil cara Imam Malik, silahkan. Kedua-duanya bisa mendatangkan rizki. Tentu dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai tentunya. Yang kedua, ada kisah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi yang luar biasa ibadah dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu ada dua orang pemuka agama yang datang mengunjunginya dalam kondisi mereka berdua itu sedang lapar. Mereka berharap mudah-mudahan Rabi'ah akan menghidangkan makanan bagi mereka. Dan benar, di rumahnya ada 2 potong roti. Tiba-tiba kemudian ada pengemis yang datang. Dan Rabi'ah kemudian malah memberikan roti itu kepada pengemis tersebut. Kedua orang tamu itu tentu dalam hatinya ada rasa kecewa. Lagi lapar-laparnya, ternyata makanannya malah diberikan ke orang lain. Tidak lama kemudian, ada lagi yang datang, seorang pelayan wanita yang membawakan 18 potong roti yang masih panas. Katanya, majikannya menyuruhnya untuk mengantarkan roti tersebut. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah menyuruh pelayan tadi untuk kembali lagi. Karena roti yang 18 potong itu bukanlah pesanannya. Dan kemudian balik lagi ke Rabi'ah al-Adawiyah, mengantarkan 20 potong roti. Dan kemudian Rabi'ah al-Adawiyah menerimanya.
dan kemudian menyuguhkan roti panas tersebut kepada dua orang tamu tadi. Dua orang tamu itu kemudian heran dan bertanya kepada Robi'ah, apa rahasia di balik ini semua? Tadi kami sebetulnya sangat ingin memakan roti Anda, malah dikasih ke pengemis. Kemudian ada pelayan yang mengantarkan roti, karena jumlahnya ada 18, kemudian malah disuruh kembalikan lagi. Setelah kembali lagi dan membawa 20, engkau menerimanya. Kenapa? Lalu Robi'ah pun menjawab, tadi sewaktu kalian datang, saya berkata kepada diri saya sendiri, betapa teganya jika aku ini menyuguhkan 2 potong roti kepada 2 orang pemuka yang terhormat. Itulah sebabnya ketika pengemis datang, saya segera memberikan 2 potong roti itu kepada mereka. Sambil berdoa, ya Allah yang maha besar, Allah, engkau telah berjanji bahwa engkau akan memberikan ganjaran 10 kali lipat dan janjimu itu aku pegang teguh. Kini aku sedekahkan 2 potong roti untuk menyenangkan hati engkau. Semoga engkau berkenan untuk memberikan 20 potong sebagai imbalannya. Hadirin rahimakumullah, Masya Allah. Dari 2 kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran. Terlebih bagi Anda, siapa saja yang saat ini mungkin sudah mentok, bingung mau apa lagi yang dilakukan untuk memperoleh rezeki, melunasi hutang, dan lain sebagainya. Bisa kita coba ketiga cara ini. Pertama, bisa melakukan dengan cara Imam Syafi'i tadi, berusaha, ikhtiar, bekerja keras, keluar rumah, mencari rezeki seperti burung berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Atau yang kedua, seperti apa yang dilakukan oleh Imam Malik. Beliau melakukan pekerjaan yang menjadi tugas utama beliau sebagai pengajar, sebagai guru. Urusan lainnya perkara rezeki serahkan kepada Allah, bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, yakin saja sama Allah, minta apapun sama Allah, yakini bahwa Allah pasti akan mengabulkan permohonan hambanya yang bertakwa, rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Atau yang ketiga, cara yang dilakukan oleh Robi'ah Al-Adawiyah. Beliau tawakal dan keyakinan kepada Allah itu luar biasa. Dan dicontohkan di sini, beliau membuka pintu rezeki dengan wasilah bersedekah. Beliau meyakini bahwa setiap satu kebaikan sedekah akan Allah balas 10 kali lipatnya. Dan setelah bersedekah, beliau berdoa dengan wasilah kebaikan yang pernah dilakukannya. Dan terbukti sedekah 2 potong roti dibalas kontan oleh Allah dengan 20 potong roti yang panas. Allahu Akbar. Dan model seperti ini pun boleh diamalkan, silahkan. Misalnya lagi perlu hajat untuk melunasi hutang sekitar 100 juta. Berarti paling tidak kita bersedekah sedikitnya 5 jutaan. Tapi ikuti cara dan proses seperti yang dilakukan oleh Robi'ah tadi. Sahabat, dan yang perlu diperhatikan adalah dari ketiga orang ini ada satu kesamaan dari mereka. Apa kesamaan dari ketiga orang ini? Mereka sama-sama orang soleh, wali Allah, dan orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka sangat berhati-hati sekali dan sangat menjauhi dari yang namanya dosa dan maksiat. Karena dosa ini sejatinya yang menjadi penghalang turunnya rezeki. Maka bagi siapa saja yang merasa punya banyak dosa, segera berhenti dari melakukan dosa dan maksiat. Segera berwudu, lakukan 2 rakaat salat taubah. Dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak istighfar, dan jangan lagi mengulangi kesalahan dosa tersebut. Maka yakinlah pasti akan Allah bukakan perisai pintu rezekinya insya Allah. Kemudian bagaimana terkait dengan wali Allah? Apakah manusia seperti kita bisa menjadi wali Allah? Dalam hadis Arba'in yang ke-38 disebutkan bahwa wali Allah itu siapa sih? Mereka adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan amalan apa yang telah diwajibkan kepadanya dan juga konsisten melakukan amalan-amalan sunnah Nabi SAW sehingga Allah mencintainya. Ya, itulah yang namanya takwa, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya. Yang nanti kita akan bahas selengkapnya pada lain waktu insya Allah. Semoga video singkat ini bermanfaat. Setiap masalah di dunia ini pasti ada solusinya. Setiap setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.